Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti biasa, untuk kelancaran penyampaian materi, juga agar Anda mudah dalam penerimaan materi, kemudian juga semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi, kita masuk ke dalam materi pada hari ini, yaitu tentang Salesforce Automation. Ya, nah seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat di materi sebelumnya, yang kemarin sebelum UTS, adalah tentang aktivitas pada CRM system. Ya, nah di sana memperlihatkan tataran CRM, ada CRM. Masih ingat nggak ada CRM apa saja? Ada 3 tuh, tataran CRM. Lupa. Ada CRM, yang paling atas apa? Strategik, kemudian CRM operasional, dan CRM analitik. Ya, oke. Nah, lanjutan dari materi ini adalah kita membahas ke CRM operasional. Ya, nah di dalam CRM operasional juga ada 3. Ya, ada 3 juga tuh. Kemampuan atau utama ya, kemampuan utama dari CRM operasional. Ada yang ingat gak tuh? Apa aja? Lupa ya? Baru kemarin ini UTS ya. Oke. Ada marketing automation, ada Salesforce automation, dan ada service automation ya. Marketing automation berarti dari sisi pemasarannya, dari sisi marketing adalah bagaimana cara juga untuk memasarkan produk, kemudian mencari pelanggan juga, customer segmentation dan lain sebagainya. Kemudian ada Salesforce automation yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada service automation, perihal tentang layanan purna jual seperti apa, fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ya, nah kembali kemari, kenapa saya yang pertama adalah Salesforce Automation dulu ya, karena kan kalau secara rangkaian tadi ada marketing automation, kemudian Salesforce Automation, selanjutnya adalah Service Automation. Nah, kenapa ya SFA dulu ya? Karena saya berpikir bahwa SFA ini yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa cikal bakal dari software CRM itu adalah SFA. Jadi pertama kali software CRM dari Siebel ya, Tom Siebel, dia membuat software CRM. Nah, kemampuan utama yang pertama adalah Salesforce Automation. Baru ada pelengkap-pelengkap berikutnya dari sisi marketing dan dari sisi service ya. Nah, kemudian juga bisa dibilang 50% ya, 50% lebih bahkan ya dari fitur software CRM secara lengkap ya, itu terdiri dari SFA ya. Jadi kenapa alasan saya menjelaskan SFA terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalam materi. Oke. Jadi objektif kita pada hari ini adalah mahasiswa mengetahui ya dan juga memahami dan pada saat nanti, jadi nanti ini di pertemuan sekarang pertemuan berapa? Pertemuan 9 ya. Pertemuan ke 11 ya, pertemuan ke-11 which is itu 2 minggu lagi, seperti yang pernah dibahas di pertemuan awal bahwa ya pada saat di kontrak kuliah bahwa nanti akan ada tugas besar ya, yaitu mereview software CRM yang telah ada di pasar gitu.
ya, per masing-masing tim, per masing-masing kelompok. Anda download software tersebut, baik yang free maupun yang proprietary. Proprietary pun katakanlah dia berbayar lisensi, tapi biasanya ada di dalamnya yaitu trial, ya, uji coba, ya, dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan. Jadi tergantung dari softwarenya. Nah, itu Anda bisa oprek ya. Jadi boleh yang free, boleh yang open source, ataupun yang tadi berbayar. Berbayar, Pak, kita bayar. Enggak usah. Coba aja free trial-nya ya. Nah, di dalam free trial udah pasti kan itu ada jangka waktu ya. Nah, tapi selain itu ada juga yang fiturnya itu tidak dilepas semuanya ya. Jadi ada fitur-fitur yang unggulan, nah itu tidak dilepas, tapi fitur-fitur yang standarnya itu dilepas. Nah, Anda disuruh download, terus menginstall ya. Tapi jangan lupa pada saat dilakukan instalasi itu perlu didokumentasi ya, perlu didokumentasi bagaimana cara menginstal, mulai dari download, bagaimana cara menginstal, kemudian tahapan-tahapan instalasinya. Nah, setelah terinstall, nanti dibuka kan ya, dibuka, Anda coba, Anda bikin akun di situ ya. Kemudian berikutnya Anda coba software tersebut ya, dari masing-masing features Anda coba 5 data, minimal 5 data gitu. Kalau ada transaksi penjualannya ya nanti Anda entry 5 item produk, Anda entry 5 pelanggan, kemudian Anda entry 5 transaksi, kemudian dan lain sebagainya sampai nanti ujungnya adalah akan terlihat reporting pada saat Anda melakukan transaksi tersebut. Nah, selanjutnya adalah di sana Anda juga akan memotret fitur-fitur apa yang ada di dalam software CRM tersebut, ya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk reverse engineering ke dalam use case diagram, ya. Ini fiturnya udah ada. Nah, bagaimana kita gambarin use case-nya, ya? Idealnya kita bicara use case adalah menggambarkan fitur apa yang akan ada di dalam sistem. Ya, nah tapi ini sistemnya sudah ada, ya udah kita reverse saja, kita bikin use case diagramnya. Nah, Anda bikin use case diagramnya seperti apa, ada fitur-fitur apa saja, ya. Apakah ada entry lead, ada entry prospect, kemudian ada contact management dan lain sebagainya. Nah, itu ada di use case-nya. Nah, kemudian nanti Anda review software tersebut, apa kelebihan, apa kekurangannya, profil sejarah dan lain sebagainya, ya, dan kenapa Anda memilih software tersebut, apa keunggulannya dan mungkin juga apa kekurangannya, ya. Karena software CRM sekarang ini sudah banyak, ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis website, berbasis mobile, ada yang terintegrasi antara website dan mobile, ada yang tidak perlu diinstal karena dia berbasis cloud dan lain sebagainya. Nah itu nanti Anda review ya. Namun antara kelompok satu dengan yang lain tidak boleh sama softwarenya. Begitu ya. Karena objektifnya adalah biar Anda mengetahui nih, oh, ada software A B C D E. Anda review software E ya. Terus kemudian teman Anda review software B. Nah, teman Anda review software C. Jadi Anda bisa melihat perbandingan antara software ya. Jadi dalam pertemuan itu saling sharing tentang kemampuan dari software ya. Ya, jadi nanti Anda kumpulin dulu semuanya, kemudian nanti akan ada waktu untuk melakukan presentasi. Tapi yang pertama tadi kelompoknya itu harus menentukan apa software CRM yang mau di review, yang mau dibahas, ya. Karena kenapa? Tidak boleh ada yang sama softwarenya. Jadi siapa cepat dia dapat, ya. Pun dalam perjalanannya nanti Anda mau berganti software, selama itu belum digunakan oleh kelompok lain, ya silakan saja, gitu, ya. Kemudian mungkin saja di browsing di internet sana sudah banyak ya review dan hal terkait ya. Intinya adalah Anda tidak boleh melakukan plagiarism ya, mendownload kemudian mengklaim bahwa itu adalah kerjaan Anda. Tidak seperti itu. Anda harus kerjakan tugas Anda karena objektifnya tadi biar Anda juga mengetahui solusi software CRM yang dia sudah ada di pasar gitu. Oke, kita lanjut ke dalam materi ya. Jadi objektif pada hari ini adalah yang tadi yang pertama mengetahui apa itu SFA ya, Salesforce
automation. Kemudian yang berikutnya apa fitur-fiturnya yang ada di dalamnya, nanti ada banyak, tapi dari banyak tersebut sepertinya tidak semuanya dibahas. Ini hanya yang bisa dibilang yang utama-utama saja. Kemudian apa benefit penggunaan dari SFA tersebut. Ya, nah seperti yang kita ketahui bersama, yang sudah dijelaskan juga, ya, ini merupakan software, ya, software CRM, ya, adalah aplikasi dengan komputerisasi, ya, teknologi terkomputerisasi. Nah, basicnya nanti bisa desktop, bisa web, ya, bisa cloud, ya. Kalau cloud berarti Anda sudah tidak usah menginstal di dalam server Anda atau komputer Anda, ya. Untuk apa? Untuk mendukung sales people and sales management, ya. Siapa itu sales people adalah representatif atau tenaga penjualan, orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjual produk, ya. Kemudian sales management, ya, orang-orang yang berada di level manajemen, ya. Kemudian untuk achieve their work related objective, ya. Jadi membantu sales people dan sales management untuk mencapai, ya, objektif mereka, tentunya dari sisi penjualan produk di dalam perusahaan. Nah, kemudian apa teknologi atau key teknologi utama dari SFA? Yang pasti namanya sebuah software itu harus berjalan di perangkat, ya, di perangkat keras, ya. Nah, tentunya di dalamnya ada OS, ya, sistem operasi, dan juga di sini kalau secara hardware berarti dia itu termasuk dari komputer desktop, bisa laptop ataupun handheld devices, ya. Bisa macam-macam, ada tablet, ada smartphone, ya, ataupun teknologi untuk kontak or call center. Oke, jadi nanti tergantung dari bentuknya. Orang kan kadang-kadang kan pada saat dia melakukan penawaran kepada pelanggannya, ya, ataupun bertemu langsung dengan klien ataupun pelanggannya, nah itu bisa langsung bawa laptop, bisa bawa MacBook, bisa bawa langsung tablet, ya, smartphone juga bisa. Kalau smartphone mungkin jika layar kekecilan ya pakai tablet, gitu ya. Nah itu adalah SFA hardware. Kemudian ada software. Nah, apa itu software-nya? Ya, nah ini adalah, ya, tadi, ya, software yang terdiri dari solusi yang didesain untuk apa ya, memberikan service tentang penjualan, tentang area penjualan, ya, area penjualan mereka. Kemudian sales management dan juga terintegrasi dengan function-function yang ada di dalamnya, seperti itu. Tentunya nanti ada banyak function-functionnya, fungsi-fungsinya ataupun fitur-fiturnya, begitu, ya. Ya, jadi saya ulang, ini adalah solusi software yang terdiri dari fungsi-fungsi untuk membantu sales people ataupun sales management, ya, pada di area penjualan mereka. Oh iya, jangan lupa ya, ada teknologi yang lainnya adalah komunikasi. Ya, kita lupa ada hardware, ada software, ya, tapi tentu juga tentang komunikasi, ya. Dalam hal ini adalah internet, ya, bandwidth, gitu ya. Karena kan tidak mungkin kita bicara software SFA berbasis internet, ya, tanpa ada jaringan komunikasi internet, ya. Oke, selanjutnya di sini sebetulnya ada banyak SFS software yang ada di pasaran. Nanti pun jika Anda review bisa jadi tidak ada di dalam di sini, ya. Bisa jadi Anda ada software kekinian, ada software yang lebih ringkas, ada software yang mungkin buatan lokal dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini tapi ini ada penjelasan saja perihal tentang apa saja jenis dari SFA, ya. Nah, SFA itu terbagi tiga, SFA spesialis. Arti SFA spesialis adalah ini memang software yang paketnya dia khusus untuk SFA saja, ya. Dia tidak ada marketing automation, dia tidak ada service automation, gitu.
Ya, kan saya pernah sampaikan ya bahwa kalau kita bicara CRM operasional itu lengkap. Ada marketing, ada Salesforce, sama ada service ya, services. Nah, ada paket software yang dia memang khusus ya marketing aja, ada yang khusus untuk service aja, ada yang fokus untuk ke Salesforce aja, bahkan ada yang fokus hanya untuk ke eh, manajemen kontak ya, kontak manajemen yang itu berarti berada di dalam dari SFE gitu ya. Pak, itu apakah kecil? Ya jawabannya memang iya kecil ya, tapi memang ada paket software yang kalau kebutuhan perusahaan hanya seperti itu, ya mau bagaimana lagi gitu kan? Karena software merupakan solusi untuk membantu organisasi. Kalau dia butuh yang sederhana, ya kenapa harus dikasih yang skala enterprise gitu loh. Maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai tools itu disalahgunakan. Jangan sampai kita mengaduk teh manis dengan skop gitu ya, skop pasir ya nggak bisa gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja ya. Nah, nanti pun Anda pada saat mereview, tolong jangan paket yang spesialis ya. Kalau spesialis SFA sih mungkin nggak apa-apa, cuma kalau yang hanya spesifik ke kontak manajemen ya jangan. Jadi kalau bisa sih yang lengkap, yang ada 3 fitur tersebut. Marketingnya, ada Salesforce-nya, dan ada service-nya. Ya, oke, kita kembali. Di sini ada SFS spesialis, di situ ada Select Tika software, kemudian ada Esroot, ada SalesNet, ada Call Wizard, ada SalesTech, ada Cyberforms, oke. Dan di sini ada juga SFE as part of CRM suite ya. Nah, di dalam suite di sini ada CRM suite di sini, di dalamnya ada Onyx, ada Pivotal, ada Salesforce.com, ada SalesLogic ya, CCPAC, dan NetCRM. Nah, jadi ini adalah yang memang paketnya CRM lengkap ya. Tapi ada juga yang skala enterprise yang dia sudah terintegrasi dengan yang lainnya ya. Banyak banyak software yang lainnya ya, ada supply chain dan lain sebagainya ya, ada HRM. Jadi ada fungsi-fungsi yang Anda mungkin pernah belajar di mata kuliah ERP ya. Nah, ini ada paket yang bagian ya, ini bagian. Jadi kalau yang di sini dia khusus SFA saja, jadi di dalamnya hanya SFA saja. Yang di sini memang software CRM ya, software CRM berarti di sini nanti ada 3 tuh ya, ada marketingnya, ada Salesforce, sama ada service gitu. Ini ada 3 di sini nih ya, lengkap. Nah, kemudian ada juga yang dia SFE bagian dari enterprise ya, enterprise system. Oke, jadi dia bagian besar, ada banyak produk di sana. Tadi ada supply chains, ya, ada human resource, ada accounting dan sebagainya. Ya, apa itu? Nah, ini yang besar-besar ya, vendor besar ya. Ada Oracle, ada SAP, ada Epicor, ada Deltek, FortShift, dan Etentia. Nah, biasanya yang paling banyak dipakai sih ya antara dua ini ya, punyanya Oracle atau punyanya SAP. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di sini adalah SFA functionality. Oke, di sini ada banyak ya, ada banyak nanti, tapi kita tidak bahas semuanya ya. Ini hanya sekilas saja ya tentang account management. Ya sudah jelas ya, kalau account manajemen itu berbicara untuk manajemen account dari si customernya gitu ya. Kemudian ada activity management, jadi manajemen aktivitas dari sellingnya, kemudian manajemen kontak. Di sana nanti akan dibahas di materi berikutnya, ada kontrak manajemen ya. Nah, ini perihal kalau dia penjualannya itu terkait dengan kontrak gitu. Kemudian ada dokumen manajemen terkait dengan dokumen-dokumen dari penjualannya, event manajemen jika dia ada menyelenggarakan event untuk penjualannya, baik itu seminar, ya, webinar, ya, dan lain sebagainya, ya, expo gitu. Kemudian ada insentif manajemen, nanti akan dijelaskan, lead management, opportunity management, kemudian ada order management, pipeline. Nah, ini untuk melihat jika dia ada multi produk gitu. Kemudian ada produk encyclopedia. Nah, ini biasanya sebagai katalog ya, sebagai katalog produk itu yang lengkap. Di situ ada spesifikasi tentang produk tersebut, detail dari produk. Nah, jadi juga bisa melihat visualisasi dari produk beserta spesifikasinya.
Nah, kemudian ada product configuration. Ini adalah terkait yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya, jika ada permintaan khusus, ya, custom product yang dikonfigurasi gitu. Yang dia punya materialnya, dia punyanya, cuma kita ingin sesuatu yang berbeda. Nah, di saat dikonfigurasi, di saat di custom, tentunya ada harga yang berbeda dong, begitu ya, dengan harga yang berbeda ya. Contoh misalnya mobil misalnya Rolls Royce ya. Dia sudah ada Rolls mobilnya ya, tapi Anda mau yang bangkunya, leathersnya kualitas seperti apa, warnanya seperti apa, kemudian roofnya seperti apa, kemudian fitur-fiturnya seperti apa yang ada di mobil dan sebagainya. Nah, nanti akan terkait dengan penentuan harga gitu. Nah, itu adalah configuration gitu. Itu maksudnya. Yang analogi saya, yang pada saat saya makan bakso, mungkin masih ingat ya. Oke, saya sukanya adalah bakso dengan kuah mie ayam. Ya, di sana nggak ada menu tersebut, tidak jual menu tersebut, tapi baksonya ada, dia jual baksonya, dia jual juga mie ayam. Nah, saya maunya apa? Saya maunya baksonya aja, bakso urat, kuahnya mie ayam, dikasih ayamnya, mie ayam, tau kan ya, ayam kecil-kecil potongan mie ayam itu sama kerupuk pangsitnya itu. Nah, dia ada semuanya, tapi dia tidak jual itu. Tapi saya mau itu. Secara harga saya nggak ada masalah. Nah, berarti akan ada konfigurasi produk. Itu analoginya, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian ada product visualization, ya ini biasanya dalam bentuk produk dalam bentuk visual ya, bisa dalam bentuk 3D ya, bisa dilihat dari sisi segala aspek. Jadi kalau kalau misalnya di mobil, nah itu bisa terlihat dari eksteriornya seperti apa, dari depan, dari samping, dari depan, kemudian interiornya seperti apa, dashboardnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian bisa diputar, kemudian juga bisa diganti-ganti warna dan sebagainya. Nah, itu product visualization. Kemudian ada proposal generation, generate proposal. Nah, ini yang pernah saya sampaikan bahwa software tersebut dia terintegrasi dengan biasanya dengan Microsoft Word dan Microsoft apa yang buat email, kok saya jadi tiba-tiba lupa ya, Microsoft yang buat email itu ya, kok saya lupa sih namanya apa sih, Microsoft yang buat khusus yang buat email tuh, kok saya lupa ya. Nah, kemudian itu biasanya terintegrasi dengan Microsoft Office 2 tadi. Kemudian ada quotation management ya. Quotation itu uh, mungkin kalau Anda tahu ada yang namanya surat penawaran. Ya, surat penawaran harga, surat penawaran penjualan gitu. Ya, jadi semacam kayak dia mirip kayak proposal tapi hanya berbentuk ya beberapa lembar saja. Nah, itu ada penawaran harganya ya. Nah, oke, nanti kita bahas ke sana. Kemudian ada sales forecasting, jadi ada perkiraan sales, kemudian ada territory management. Nah, ini terkait dengan wilayah ya, biar ada balance antara wilayah satu dengan wilayah lain, karena namanya penjualan dia pasti punya area gitu ya. Sederhana, misalnya di Jakarta, oh dia punya area, ada area tengah, pusat, ada utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya gitu. Nah, nanti akan dilihat bagaimana forecastingnya, bagaimana target penjualan di sana, dan kemudian berapa orang gitu ya. Jadi perlu ada balancing dan sebagainya untuk dapat tercapai secara seimbang. Kemudian ada workflow engineering ya. Nah, ini terkait dengan arus kerja ya, rekayasa arus kerja dari CRM tersebut. Kita lanjut ya. Oke, ini tadi saya sampaikan bahwa dari yang tadi di sini mungkin saja saya tidak akan bahas semuanya, ya, tidak akan bahas ini semua, jadi cukup yang utama saja. Tapi setidaknya mukadimah atau pembukaan tipis-tipisnya tadi sudah saya jelaskan di slide ini. Oke, selanjutnya adalah account management, ya. Nah, account management di sini adalah memberikan kemampuan, ya, ada fitur. Jadi di sini ada fitur account management. Nah, untuk paket software CRM SFA ya, yang standar ya, pada umumnya itu akan ada yang namanya account management. Ya, di sini menawarkan kepada sales representatif di sini, atau tenaga tenaga sales gitu, dan manajer ya, complete view dari customer, termasuk apa? Termasuk kontaknya mereka. Jadi pada saat mereka berhubungan gitu. Ya, kemudian kontak history,
apa yang pernah dilakukan kontak antara pelanggan dengan perusahaan pun kebalikannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah akan memperlihatkan completed transaction. Jadi transaksi yang pernah terjadi ya pada saat si customernya itu dia mesen barang atau ditaruh di dalam keranjang, kemudian dilakukan pemesanan, ya, kemudian dilakukan pembayaran, ya. Ada juga yang pemesanan yang tidak dibayar gitu ya, ataupun langsung di pembayaran, kemudian pada saat apa tadi ya current order, ya, jadi order saat ini ya, kemudian shipment, pengiriman produknya, kemudian enquiries, jadi kita bisa memeriksa atau melihat lebih lanjut tentang detailnya, kemudian service history, service apa yang pernah diberikan kepada si pelanggan, selanjutnya ada opportunities, ya, opportunities itu artinya peluang, bisa nggak kalau sebuah produk ini nanti cocok dengan profilnya dari si pelanggan tersebut. Itu opportunities gitu. Dan kira-kira berapa nilai yang kemungkinan menjadi peluang jika ditawarkan kepada si pelanggan tersebut. Ya, peluang. Kemudian ada quotation, tadi sudah disampaikan, ya ini penawaran, ya, surat penawaran. Ya, jadi biasanya sih kalau di perusahaan B2B bertransaksi, sebelum dia bertransaksi, ya, oke, contoh misalnya begini nih, ya, misalnya saya di Universitas Budi Luhur, saya mau pengadaan 2 lab, ya, 2 lab multimedia, lab dengan spesifikasi tertentu, apakah menggunakan Intel ataupun Ryzen, ya, tapi minimal adalah i5, ya. Nah, kemudian dari sana saya butuh paket komputer, ya, paket komputer dalam arti di situ ada monitornya, ada komputernya, bisa juga built-in, ada keyboard, ada mouse gitu. Nah, kemudian saya butuh 2 lab, ya, which is di dalam sebuah lab itu akan ada 31 komputer, satu buat dosen sebagai pengajar, kemudian 30 untuk mahasiswa. Nah, butuh 2 lab berarti 62 gitu, 62. Nah, kemudian saya bisa mengirimkan kepada supplier, ya, vendor gitu ya. Ada beberapa vendor gitu ya, ada beberapa supplier, nanti nanti saya kirimin dengan saya butuh kuantitas sebanyak ini dengan spesifikasi sebanyak ini. Oke, you kirimkan quotation-nya, you kirimkan penawarannya, itu maksudnya, ya. Nanti dia akan kirimkan tuh penawaran tuh dengan spek ya, itu berapa harganya gitu. Nah, itu adalah quotation. Tapi apakah berhenti sampai situ? Nah, dari yang masuk tadi bisa difilter mana yang paling murah mungkin, mana yang layanan yang paling bagus, mana tentang fleksibilitas pembayaran dan sebagainya. Nah, itu kan berarti ada pemilihan dan bisa juga ada negosiasi. Ya, negosiasi. Artinya dia per komputernya dia bilang nawarin let's say di harga 7.500.000 misalnya. Ada yang nawarin 7.500.000, ada yang nawarin 8 juta, ada yang 8.200.000 dan sebagainya. Nah, saya pilih nih 7.500.000. Nah, kemudian saya coba nego gitu. Yang lain pun saya juga bisa nego. Nego. Nah, dicari yang terbaik menurut kita, itulah yang kita ambil. Nah, baru berikutnya akan muncul order. Dari situ baru kita pesen. Kita kirim PO, purchase order. Nah, baru berikutnya ada invoice, ada delivery order dan sebagainya. Jadi quotation itu sebagai pembuka untuk penawaran harga. Itu maksudnya. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah disallow sales rep account manager to keep track all their obligation. Jadi di sini juga akan melihat gitu ya tentang kontak mereka, tentang pelanggan mereka ataupun opportunities mereka gitu. Jadi bisa juga mungkin saja to be close atau yang dalam order ataupun di dalam masih dalam service inquiry. Jadi untuk kita ngecek untuk memeriksa ya, dicek ini mana nih yang dia sudah akan selesai, apa dia masih dalam tahap pemesanan atau dia tahap service dan sebagainya begitu. Itu account management, ya. Berikutnya adalah activity management. Ya, activity management di sini gitu ya. Berarti di sini adalah menjaga agar tenaga penjualan tadi, sales representative dan juga sales manager, dia agar lebih aware ya, perhatian terhadap all activities gitu. Ya, mana nih aktivitas yang dia sudah komplit atau dia masih pending gitu. Ya, kalau masih pending kan
kenapa pending, ada masalah di mana. Nah, itu harus setelah di tracing, nah itu harus di follow up gitu. Kemudian juga related to an account gitu ya. Kemudian ada kontak di sini, opportunities dan juga to-do list. Ya, to-do list artinya adalah kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu. Ya, kegiatan atau aktivitas apa yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Kemudian bisa dalam bulanan dan sebagainya. Itu kan kita atur tuh. Ya, kita atur jadi harus melakukan propose ke perusahaan mana, hari apa, jam berapa, ketemu sama siapa, siapa kontak personnya dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa yang lakukan setting priorities, artinya di dalam kegiatan aktivitas tersebut pasti ada banyak dan yang mana kan nggak mungkin semuanya berjalan. Nah, yang mana yang kita prioritaskan gitu, mana yang paling kita utamakan. Kemudian di sini juga ada monitoring progress dan juga programming alert gitu. Ya, ya di sini tadi ya activities ini dia termasuk juga dalam preparation of quotation. Tadi persiapan untuk melakukan penawaran. Ya, penawaran ya. Penawaran itu bisa dari datangnya dari perusahaan ya, bisa juga jadi tergantung ya bisa pakai email kah, bisa pakai telepon, ya bisa datang langsung dan sebagainya gitu ya. Nah, prepare of quotation di sini dalam arti ya ini bisa bisa kita nawarin langsung atau di-trigger dari perusahaan. Jadi perusahaan nih, kayak tadi nih, yang Budi Luhur butuh 2 lab dengan 62 komputer, spesifikasinya apa, seperti itu. Bisa seperti itu, atau bisa juga kita memang nawarin aja tanpa di tanpa di-trigger, tanpa diminta, kita tawarin aja nggak apa-apa gitu ya kan. Nggak ada masalah, kita kirimkan tuh quotation-nya ya untuk penawaran harga gitu ya. Misalnya dalam minggu ini nih saya pernah dikirimin sama supplier buku. Nah, buku apa sih nih, buku komputer apa nih yang bisa dibeli gitu. Padahal saya nggak minta, cuma dikirimin sama dia gitu. Ya, yang nggak apa-apa gitu kan. Siapa tahu nanti ada yang kejaring, siapa tahu memang ada yang butuh gitu ya. Tapi di sini tentunya perlu ada yang namanya target, ada yang namanya lead management atau prospek dan sebagainya. Ini kan dalam rangka prospecting ya, dalam rangka untuk memprospek itu menawarkan gitu loh, menawarkan ya. Oke. Jadi bisa dari diminta sama si pelanggannya atau ya udah kita kirimin aja begitu. Kemudian ada scheduling tadi, penjadwalan. Ya, penjadwalan bisa macam-macam, bisa melalui telepon, bisa datang langsung, ya presentasi langsung, ya, ataupun following up inquiries gitu. Ya, for examples. Lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah kontak manajemen. Nah, manajemen kontak di sini ini merupakan sebuah functionality tools ya untuk building, sharing, and updating kontak list ya. Making appointment tadi juga sama ya, di kontak manajemen Anda punya kontak, siapa siapa kontak Anda, kontak person Anda pada saat menjual. Tentunya di dalam perusahaan kita, partner kita atau pelanggan kita adalah perusahaan, kan mesti jelas siapa orang yang mewakili, PIC-nya ya, person in contact-nya siapa gitu ya. Nah, di sini akan mewadahi fitur-fitur tersebut gitu ya. Bahkan juga melakukan updating. Apa itu updating? Ya, orangnya, jabatannya atau posisinya, nomor handphonenya, emailnya masih orang yang sama atau enggak? Siapa tahu udah berbeda orangnya. Nah, itu perlu diupdate juga gitu ya. Dan ini yang namanya contact management di sini ya bisa jadi pada saat nanti dilakukan aktivitas untuk melakukan follow up, kan bisa jadi sales representatifnya itu udah ganti orang, ataupun dia pekerjaannya adalah secara tim ya. Ya bisa jadi itu tanggung jawab tim, jadi bukan personal. Jadi dalam arti adalah yang memfollow up, yang penting sudah ada lognya ya. Misalnya saya kemudian hari ini belum selesai nih sama seorang pelanggan. Nah, bisa jadi besoknya di follow up sama orang lain. Nah, seperti itu gitu. Kalau saya nggak masuk, misalnya begitu ya. Terus kemudian di sini bisa melakukan perjanjian tadi, making appointment tadi ya, kemudian time setting, and task, dan event and contact tracking. Nah, ini ya biasanya juga nanti akan termasuk ke dalam agenda kita. Nanti di dalam smartphone kita, di dalam
tablet dan sebagainya, nanti akan ada agenda ya. Kalau Anda di eh, handphone Anda terbiasa dengan menggunakan pakai kalender ya, pakai kalender. Jadi kalau Anda lihat di handphone saya ini di menu, nggak tahu ini kelihatan nggak ya di saya nih ya. Nih ya, di saya ini yang pertama adalah kalender nih gitu. Jadi kegiatan apa saja yang ada di saya, karena tadi kadang-kadang lupa, entah itu seminar kah, entah itu ketemu orang dan sebagainya gitu. Nah, nanti ini pun pada saat activity dan contact management nanti akan terintegrasi dengan kalender Anda gitu ya. Oke, jadi contact list data include di situ ada namanya, ada phone numbernya, kemudian ada alamatnya, kemudian ada preference data, ada email address, sudah jelas gitu. Nah, email address-nya di sini adalah for people and companies. Jadi bisa saja itu email perusahaan, email resmi perusahaan, tapi bisa juga ke PIC-nya. Kemudian di sini juga ada history, inbound dan outbound communication. Dalam arti adalah dari hulu ke hilir komunikasi nanti bisa terlihat itu historinya. Begitu. Itu di kontak manajemen. Kemudian kontrak manajemen. Tadi kontak nih kontrak ya, berbeda ya. Kalau kontak ya kontak gitu ya. Kayak misalnya di handphone punya kontak gitu ya. Nah, ini kontrak. Nah, kontrak ini adalah untuk create atau track progress, accelerate, monitor, and control contract with customers. Jika tadi memang terdapat kontrak ya, karena mesti dikontrol tuh, mesti di apa ya, mesti di jangan sampai lepas ya. Jadi mesti dipegang kontrak tersebut gitu ya, dan mungkin saja kontrak tersebut bisa yang punya durasi gitu, punya durasi. Misalnya ya kontrak kontrak itu selama 1 tahun ya, 1 tahun mulainya di bulan apa? Misalnya di bulan April ya, April 2021. Nah, nanti menjelang April kan habis, berarti kan habis di April 2002 2022 gitu kan. Nah, berarti nanti di bulan Februari ataupun Maret ya, itu harus di follow up, ini mau dilanjutkan atau tidak begitu dengan kontrak baru seperti itu ya. Oke, ya, jadi ya itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini jika apa? Jika produk yang memiliki adanya sebuah kontrak ya, apakah itu merupakan sebuah sewa ya, bisa aja. Contoh misalnya saya mau pengadaan lab tapi saya tidak beli. Ya, saya tidak mau beli. Itu bukan masuk ke dalam capex saya atau capital expenditure saya. Itu mau jadikan ke operasional saya, ya. Jadi perihal tentang pergantian spare part dari komputer, kalau dia kenapa-napa terhadap komputer, bahkan jika komputernya error, bahkan meledak, oke, saya nggak mau tahu. Yang penting saya mau di sini ada komputer berjalan dengan baik, ya. Itu bukan komputer saya, tapi saya sewa, ya, dan saya mau dengan kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian gitu ya. Jika nanti dia ada bermasalah tinggal telepon, halo, ini ada 2 komputer rusak nih, tolong dicek. Wah, ada nanti ada dua, nanti ada tenaga yang ngeceknya, dicek cek cek cek, diperbaiki. Jika harus ganti spare part, ganti spare part. Nah, intinya perusahaan tidak mau tahu, yang penting saya mau ini selalu dalam kondisi prima gitu. Nah itu tadi yang sifatnya adalah kontrak ya, misalnya sewa, karena kan pada saat menjual sebuah produk itu bukan hanya sedar menjual putus, tapi bisa juga yang terkait dengan waktu ya. Nah, kondisi saat ini outsourcing ya, ya bisa macam-macam ya, bisa bisa domain, bisa server ya, atau sederhana mesin riso atau mesin fotokopi untuk yang ribuan cetak, kayak misalnya buat ujian Anda tuh kalau di kertas tuh kan cepet tuh ya, itu bisa aja tuh mesinnya itu adalah sewa gitu, mesinnya sewa. Kalau uh, tonernya habis nanti dia akan diisiin, kalau dia bermasalah ya kita tinggal komplain aja. Kalau ganti spare part kita udah nggak tahu-tahu, yang penting dia ada. Nah, tapi ada hitungannya gitu ya sewanya. Nah, itu manajemen kontrak, jadi untuk memastikan bahwa ya ini tadi yang terkait dengan ikatan ya, kontrak tentunya dalam jangka waktu tertentu. Apakah sebulan, apakah seminggu, apakah 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Gitu. Ini manajemen kontrak. Ya, termasuk juga tadi ya renewing ya, untuk perbaruan dari kontrak tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya adalah dokumen manajemen ya. Nah, di sini companies generate
and use many document as they sell to customers. Nah, tentunya bisa dibayangkan ya, dia punya banyak tenaga sales rep, dia punya banyak pelanggan, which is itu many to many. Nah, di dalam pergerakannya tentunya butuh ada dokumen yang mengalir, baik input maupun output. Ya, ada dokumen masukan ataupun dokumen keluarannya. Nah, di sana entah itu brosur kah, entah itu invoice kah, entah itu faktur kah, itu jadi banyak sekali. Nah, itu nanti ada sebuah fungsi atau fitur dari sistem untuk merekam dokumen itu semua terkait dengan sales rep-nya, dengan pelanggannya, dan transaksi historinya. Semuanya itu di situ tuh. Ya, jadi kalau nanti mau nyari dokumen yang mana dengan pelanggan siapa, kemudian dari transaksi yang mana itu bisa dicari gitu. Termasuk termasuk tentang juga price list. Ya kan price list bisa saja berubah. Ya kan? Kan pada saat kita ada daftar harga pun dibilang harga sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, tentunya nanti ada versinya. Nah, itu disimpan juga sebagai historis, sebagai log gitu. Produk specification gitu ya, ataupun white papers dari sebuah produk tersebut, nah itu tersimpan di dalam dokumen manajemen ya. Jadi semua dokumen yang terkait dari hulu ke hilir itu tersimpan di dalam sebuah sistem dan di manage di dalam dokumen manajemen gitu ya. Ya bahkan ini satu agenda ini aja nih, ini bisa loh dijadikan sebuah KKP gitu ya. Sebuah KKP ini bisa nih, nanti ada kategori manajemennya, dokumen masuk, dokumen keluaran, dan terkait dengan apa itu bisa gitu. Itu nggak ada masalah gitu ya. Kayak ini fiturnya dokumen manajemen, jadi kapan dokumen itu dibutuhkan mudah untuk dicari gitu ya, mudah untuk dilihat. Oke, selanjutnya adalah event management. Nah, event management di sini tadi ya terkait baik representatif, sales rep ataupun manager untuk melakukan perencanaan, implementasi, kontrol serta evaluasi dari adanya sebuah event. Ya, event itu bisa eksibisi, bisa expo, bisa conference, seminar ya, bisa trade show gitu ya, webinar ya, zaman sekarang udah webinar gitu, bisa dia bergabung sama pameran besar ya. Oke, misalnya pameran Expo komputer ya, ataupun sekarang di Kemayoran lagi ada mobil listrik dan hybrid ya. Budi Luhur masuk di sana untuk sebagai promo motor listrik ya, SEF ya, BL itu. Oke. Ini tapi kan di sana sebetulnya adalah untuk bukan memperkenalkan produknya, tapi memperkenalkan soft selling untuk, oh ini loh perguruan tinggi kita begitu ya. Nah, itu ada event manajemennya gitu ya. Nah, di sini nanti terkait juga dengan apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya, untuk perencanaan, implementasi serta kontrol, bahkan juga mengevaluasi ya, efektif nggak apa event ini, kegiatan ini gitu ya. Jadi perlu ada sebuah pengukuran. Oke, selanjutnya adalah insentif manajemen ya. Nah, insentif manajemen sih sebenarnya ya udah jelas ya, ini buat pemanis ya, pemanis gitu ya, agar mendapatkan ya sebuah reward ya kepada sales representative effort ya. Jadi ini berbeda sama gaji ya. Jadi beda antara, kalau kalau gaji kan itu memang sudah hak ya, ada gaji, kalau ada bonus. Nah, bonus ini biasanya ada perhitungan tertentu. Nah, kemudian ini insentif, ya insentif ada yang buat pemanisnya, itu untuk menambah jika dia ada pekerjaan yang khusus diberikan kepada dia, gitu ya. Di beberapa perusahaan atau menerapkan juga dengan ya insentif tersebut. Ya, ya bahkan ya sama di Budi Luhur juga ada insentifnya ya. Jadi ada gaji sebagai karyawan, ada honor mengajar. Nah, uh, kemudian jika dia diberikan sebuah pekerjaan tertentu, ya dia pasti dia punya effort gitu ya. Nah, akan diberikan sebuah insentif ya. Ya itu apa sih, berupa ya uang ya pasti ya. Oke, jadi ada komisi. Tapi ya, tentunya jelas ada perhitungannya ya, ada perhitungannya. Insentif itu ada perhitungannya gitu ya. Oke. Jadi ada salary, insentif and bonus gitu. Ya. Bahkan di perusahaan ada yang bilang gajinya sih gajinya sih nggak seberapa gitu ya, tapi besarnya ada di bonus gitu dan juga di insentif gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya adalah lead management ya. Nah, ini manajemen lead.
tentunya ini sudah pernah disampaikan kepada Anda. Ini salah satu dalam rangkaian di dalam customer journey. Yang di pertama ada suspect, ada prospect, ada first time customers, ada repeat customer, ada majority, ada loyal customer, sampai terakhir adalah advocate gitu ya. Ini di lead management. Nah, berarti di sini kita bisa melihat nih ya, siapa aja yang termasuk ke dalam lead dari si perusahaan. Nah, ini siapa aja nih yang dia cocok di dalam profil dari produk yang akan kita tawarkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, bisa macam-macam nanti ya. Apakah tadi dari segmentasi, apakah dari wilayah gitu. Oke, dan sebagainya. Ya. Oke, dan ini bisa juga karena sistem tersebut sudah terintegrasi, ya jadi ini terdistribusi lintas dari sales team, gitu. Ya, tapi juga pasti ada security control di dalamnya atau hak akses. Oke, selanjutnya adalah opportunity management. Ya, di sini kita bicara udah yang potensial pelanggan gitu ya, record a potensial sale, juga potensial pendapatannya kira-kira berapa dari pelanggan tersebut gitu. Jadi di sini ada revenue generation. Jadi kita bisa melakukan perkiraan ya, peluang dari seorang pelanggan itu berapa gitu ya. Oke, jadi di sini create an opportunities record in the database, monitor progress against predefined selling methodology. Ya, oke. Nah itu adalah opportunity management. Nah nanti biasanya di paket SFA standar nanti ada tuh Anda entry lead manajemennya, kemudian opportunity-nya berapa dan sebagainya. Di dalamnya terdapat perkiraan transaksi dan berapa nilainya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya setelah dia ini kan tadi kan kita bicara tadi ada suspek, kemudian ada prospek ya. Pada saat prospecting tadi masuk ke dalam opportunity. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan, pasti kan nanti ada keputusan dia memilih atau tidak, membeli atau tidak. Nah, di saat dia membeli, nah tentunya kan nanti dia akan mengorder ya, si pelanggan itu akan mengorder kepada perusahaan ya. Nah, ini masuk ke dalam order management functionality ya. Allow atau mengizinkan reps atau sales representatif atau tenaga penjualan to convert quotation and estimate into order once a customer has agreed to buy ya. Jadi ada key point di sini, agree to buy, dia memutuskan untuk membeli gitu ya, baik itu first time ataupun repeat jika dia sudah mau transaksi yang berulang begitu ya. Jadi convert quotation, mengkonversi tadi surat penawaran tadi, dan estimasinya ya, estimasi pendapatan perusahaan jika terjual ke dia tadi tentunya di quotation ada negosiasi ya. Nah, berikutnya masuk ke dalam order PO-nya nih, purchase order nih. Oke, dia mesen nih. Jadi nih tadi 62 komputer dengan harga tadi kan penawaran macam-macam ya. Jadi dengan harga 7.350 dengan paket lengkap tadi tuh. Ya, ada monitor, ada komputer, spesifikasi i5 ya, bisa AMD, bisa Ryzen. Bisa Intel, bisa Ryzen, kemudian ada mouse dan keyboard standar biasanya gitu ya. Oke. Ya, nah ini masuk di dalam sana. Nah, order management software may include ada quotation engine, ada pricing modul atau modul untuk pemberian harga produk, ya, kemudian produk configurator. Nah, ini jika mungkin saja ada yang dilakukan yang namanya konfigurasi tadi, ya, konfigurasi produk, ya, karena dengan adanya konfigurasi produk, ada custom produk, nanti ada perhitungan harga tersendiri tentunya. Nah, begitu. Ya. Dan juga ada up to date order information. Nah, nanti di sini manajer bisa melihat nih, ya, bisa melihat berdasarkan tadi ada lead manajemennya, kemudian opportunity. Nah, kemudian dari sana di tracking, ya, mana yang udah masuk ke dalam order management, mana yang sudah agree to buy gitu, ya. Oke, nah berapa duit masuk? Kalau opportunity itu hanya baru perkiraan saja, ya, peluang saja. Tapi kalau order management ini sudah agree, sudah sepakat dia untuk membeli gitu, ya.
Oke, selanjutnya adalah pipelines management ya. Proses managing the entire sales cycles, baik dari identify prospek, gitu mengidentifikasi prospeknya, kemudian estimating sales potensial, jadi penjualan potensial, managing leads tadi, forecasting sales, perkiraan penjualan dapatnya berapa, kemudian initiating maintaining customer relationship right through to closer, dan juga sebetulnya jika kalau tadi ya selain tracking di sini bisa juga dia kalau si perusahaan itu menjual dengan lini berbagai macam produk ya, bisa saja misalnya ada kategori ya, misalnya contoh Samsung ya kan dia ada lini handphone, ada lini laptop, ada lini elektronik gitu ya, oke dan sebagainya. Nah ini contoh aja gitu ya. Jadi bisa bisa di tracking di sana. Oke, berikutnya adalah proposal generation ya. Um, sama quotation ya bisa dibilang ya apa ya mirip ya. Cuma kalau quotation itu biasanya untuk one to one gitu loh, one to one, jadi penawarannya adalah eksklusif gitu, eksklusif ke sebuah perusahaan, bisa di-trigger dari perusahaan, dia minta kayak tadi ya, minta harga gitu ya, ataupun dikirimkan gitu, kita kirimkan ya. Nah berbeda sama proposal generation, kalau walaupun mirip gitu ya, tapi di sini ada penekanan yang berbeda ya, yaitu perihal tentang penawaran sesuai dengan profil dari customer atau segmentasinya. Karena perusahaan dia punya banyak lini produk, kemudian dia punya banyak customer, nanti di matchingin siapa customer yang profilnya cocok dengan produk yang mau kita tawarkan agar chance wins-nya, menangnya atau dapatnya itu besar gitu maksudnya ya. Jadi di sini proposal generation software, jadi ada sebuah fitur di dalam SFA yang lengkap. Tidak semua SCV ada fitur proposal generation. Ya, saya ulang, tidak semua SCV itu ada proposal generation untuk create proposal ya. Ini yang kalau yang lengkap pasti dia ada gitu. Nah, di sini allow ya mengizinkan user untuk create custom proposal for customers. Oke, kemudian user draw from database of information to create proposal. Jadi dia membuat proposal berdasarkan dari database yang dia punya, ada database produk, ada database pelanggannya gitu ya, apakah which typically ataupun composed of several part ya, ataupun di custom ya. Di sini nanti apa yang terdiri di situ, ada halaman covernya ya, ada letternya, ada suratnya, ada introduction-nya, pengenalan ya, pengenalan pengenalan bisa aja profil perusahaan atau pengenalan produk, kemudian objektif dari perusahaan tersebut, kemudian produk yang dia jual, kemudian fitur dari produknya apa saja, service yang bisa diberikan atau after sales service yang bisa diberikan, harganya berapa, spesifikasinya apa saja, kemudian gambar-gambarnya ya, drawing tadi bisa visualisasi, kemudian orang-orang ya experience yang terlibat, keahliannya apa ya, resume, reference. Nah, jadi ya proposal ya, scheduling penjadwalannya, kemudian ada organisasinya, scope of work batasan pekerjaan gitu ya. Nah ini jadi nanti ya tadi proposal lengkap gitu. Tapi di sini dapat tergenerate secara otomatis. Ini buat segmentasi pelanggan yang mana, ya. Kemudian kita punya produk apa, masukin, kirim, truk, set, sebar, broadcast, gitu. Mereka memilih proposal yang sama, tapi sesuai dengan segmentasi yang dikirimkan. Kenapa? Karena pelanggan yang potensial di dalam perusahaan pasti nanti akan ada portofolionya. Pelanggan mana dengan kemampuan yang seperti apa, gitu kan? Sesuai dengan tadi segmentasi kebutuhan dan kemampuan finansialnya mereka, gitu. Jadi jangan sampai ada penawaran yang tidak tepat sasaran terhadap dari customer segment. Ya, ini contoh aja ya, contoh
Jadi di sana ada template ya. Kita pakai template di situ. Template-nya juga bisa dari ya kayak di Word aja kan, pada saat Anda mulai Word itu kan bisa ada template tuh. Ya template mau bikin apa tuh? Anda mau bikin proposal kah, mau bikin CV kah, mau bikin apa? Nah, ini khusus untuk proposal ya. Nah, kemudian dia sudah ada, oke, Anda mau template-nya seperti apa? Kemudian ya nanti di sini siapa grup aksesnya, user aksesnya. Nanti di sini ada setting, tinggal dimasukin siapa uh, kategori customer ya, profilnya atau kelompok pelanggannya. Kemudian sama jadi ada kelompok pelanggan. Nah, kelompok pelanggan di sini kan nanti dia ada siapa namanya atau nama perusahaannya atau company name, kemudian ada PIC mungkin, kemudian di sini ada address ya. Terus di sini ada email address, ada kontak dan sebagainya. Nah, nanti akan dikirimkan via macam-macam, biasanya via email gitu ya. Ini file ini. Nah, ini contohnya ya, nih ya, proposal.rtf ya. RTF ya, pertanyaannya Pak, kenapa harus RTF? Ya nggak masalah sih, Anda bisa PDF atau bisa docx dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya RTF itu adalah rich text format ya. Jadi RTF itu adalah format eh, extension dari Microsoft Word yang bisa diterima oleh berbagai macam versi gitu ya. Kan kadang-kadang versi doc kita yang lebih tinggi kita buka dengan versi yang lebih rendah kan nggak jelas tuh, ada nanti kata-katanya dia dempet, kemudian ada karakter yang mungkin tidak diinginkan yang muncul gitu ya. Nah, kalau RTF aman ya, RTF aman. Dia rich text format, dia bisa dibuka di segala macam versi Word, dari yang jadul sampai yang terbaru gitu ya. Tapi secara ukuran file itu lebih besar dibandingin yang yang biasanya begitu ya. Oke, itu RTF ya. Ya kalau mau aman ya bisa aja pakai pakai pada saat di sini proposalnya itu nanti convert ke PDF ya, portable document file. Nah, ini kan bisa dibuka dari mana aja. Jadi seluruh formatnya itu sudah melekat ke dalam file PDF. Nah, itu lebih aman juga gitu. Ya, lanjut ya. Oke, berikutnya tadi quotation management ya. Tadi sudah dibahas di sebelumnya tentang quotation management ya, manajemen penawaran ya, gitu ya. Di sini ada quotation management software, jadi mengizinkan ya atau membolehkan dari sales rep, representatif dan manager untuk melakukan quotes ke opportunities tadi, calon tadi, prospecting ya, prospek kita nih siapa nih, kita kirim quotes-nya, kita kirim penawarannya ya. Nah, di sana dia ya mengizinkan user untuk dia bisa membuat quotes, bisa mengedit, bisa mengapprove ya, produce cost ya, harga ya, pricing, bisa mengcustom. Nah, kemudian ya ini dia proposal quickly, cepat ya, cepat karena dia sudah punya template dan produk dan segmentasi bilang udah tinggal diambil aja, ya, udah ada template-nya, jadi cepat, jadi tinggal dikirim gitu. Oke. Nah, some vendors enable user to create multimedia proposal. Kenapa? Ya hari gini kan maunya sesuatu yang menarik ya. Jadi ada proposal yang dia bersifat multimedia dengan audio, video dan animasi gitu. Oke, selanjutnya adalah territory management ya. Nah, territory management di sini tadi sudah saya sampaikan juga, ini adalah manajemen wilayah ya. Jadi di sini tadi untuk menyeimbangkan dalam arti apa? Adil ya. Misalnya contoh ya, selatan ya, di Jakarta, di wilayah selatan itu paling berpotensi, paling bagus penjualannya gitu ya. Nah, jangan sampai nanti tenaga salesnya semuanya dikasih sama-sama 10 ya, di pusat, di tengah 10, pusat 10. Oh ya enggak dong gitu. Yang selatan ini karena dia bagus ya jangan kasih 10, kasih katakanlah 15. Nah, tentunya ada perhitungan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tadi ya untuk mengadjust ataupun membalance sales territories pembagiannya agar supaya seimbang gitu antara apa workload, beban kerjanya mereka serta opportunities yang akan diincar begitu ya. Nah, kemudian beberapa dari software tersebut itu sudah terintegrasi dengan aplikasi geographic mapping ya. Tentunya nanti akan terintegrasi dengan
punyanya API dari Google Maps seperti itu kan. Kayak misalnya Anda Gojek ya, GoFood gitu, nanti kan akan terlihat tuh teritori ya, ada map di situ kan. Nah, dia pakai API punyanya Google tuh ya. Nah, itu seperti itu untuk geodemographic dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti bisa terlihat nanti ada pembagian, bahkan juga bisa dihierarkikan ya, baik dari sisi cities ya, kota, states ataupun regions gitu ya. Karena nanti masing-masing apalagi dia sudah kalau multinasional ya, udah lintas negara, dia punya cabang di berbagai negara. Nah, satu negara aja pun dia punya ada banyak tempat untuk melakukan salesnya gitu. Nah, itu nanti kan akan terlihat tuh ya, mana yang paling berpotensial, mana paling potensial gitu. Nanti ada pembagiannya, regionnya, wilayah. Wilayah apa? Wilayah Asia Tenggara dan apa misalnya ada Korea Selatan dan Jepang misalnya begitu. Kemudian ada UK, kemudian ada US ya. Kemudian tadi ada Asia dan Australia misalnya sebagai. Nah, itu jadi ada pembagian wilayah ya. Nanti di breakdown lagi hierarki di situ ada negara dan juga kota gitu. Karena negara misalnya di Indonesia dia ada banyak kota tuh cabangnya tuh ya, untuk poin-poin dari sellingnya ya, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Medan ya, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, juga di sini cycle scheduling untuk calendaring dan lead management often enabled by the software. Oke, kita lanjut ya. Jadi manajemen untuk wilayah gitu ya, manajemen wilayah untuk penjualan maksudnya begitu. Termasuk juga tenaga untuk penjualan tersebut agar dia seimbang. Seimbang dalam sini bukan rata ya. Jadi adil gitu ya pembagiannya. Oke, ya di sini ya workflow engineering ya, ini terkait dengan rekayasa arus kerja ya, untuk desain dari sales related proses, manajemen proses dan event manajemen proses ya, seperti itu. Kemudian di sini ada example of SFA report, ada cost to serve ya, di sini ada sales cycle atau siklus penjualannya, kemudian ada customer profitability ya, kemudian ada lead conversion, ada pipeline progress, ada quotation performance ya. Quotation performance dalam arti di laporan itu nanti akan muncul nih dari quotation yang akan dikirimkan kepada si pelanggan ya, berapa banyak yang dia terkonversi menjadi order ya, menjadi pembeliannya itu ya. Kemudian ada share of market ya, atau market share, ada share wallet gitu ya, ada sell percent productivity, win loss rate ya, win loss rate gitu ya. Oke, jadi antara dia kan bisa aja kan pada saat kita menawarkan ataupun kita ikut sebuah lelang ya, lelang bisa saja kan kalah. Nah, di sini ada rates dari menang atau kalah gitu. Ya, nanti performanya dapat diukur dari sana, termasuk juga bonus dan insentif terlihat dari win on loss-nya tersebut gitu ya. Oke, reportnya bisa dalam bentuk macam-macam, ada bentuk detail, ada bentuk juga dashboard ya. Nah, nanti Anda juga pada saat di review software, nah gimana caranya nih dashboardnya ini bisa terlihat pergerakannya gitu ya. Oke, dashboard itu apa sih? Ya, dashboard analoginya ya sama kayak dashboard di mobil gitu. Dashboard di mobil ya, pada saat kita start gitu ya, pada saat kita start nanti kan dia dashboard itu aktif, nanti akan terlihat tuh posisi bahan bakar kita, posisi ada masalah gak di engine dan sebagainya. Kalau ada masalah nanti dia akan ada warna merah untuk di kondisi tertentu ya, entah ada mesinnya atau ada kesalahan di mana, di aki dan sebagainya. Kemudian pada saat kita berjalan, nanti akan kedip-kedip. Misalnya apa itu kedip-kedip? Oh, kita belum pakai seat belt, atau ada yang seat beltnya belum dipakai gitu ya. Kalau mobilnya dia lumayan canggih, ya nanti dia akan memperlihatkan keseluruhan dari penggunaan seat belt. Dan juga dia juga pintar ya, antara diduduki sama tidak pasti akan ketahuan. Jadi seat belt mana yang belum terpasang. Terus bisa juga di dalam dashboard itu melihat dari tekanan ban ya, tekanan ban. Nanti kita lihat nih
kan ada toleransi antara 4 ban tersebut. Nah, mana nih yang kempes? Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Ya, bahkan ada alertnya. Terus pada saat kita melaju kencang, nanti kan ada kilometer per jam. Nah, itu sebagai indikator kita kecepatan berapa sih? Gitu ya. Wah, kalau terlalu cepat, wah jangan sampai nanti apa kan ada batas maksimumnya ya, jangan sampai kita melebihi kecepatan gitu. Atau ada batas minimal kecepatan kalau di tol. Nggak boleh terlalu lambat juga gitu ya. Terus oh, ini sudah tinggal 2 bar nih. Nah, berarti di pom bensin atau rest area berikutnya kita harus mengisi bensin. Nah, jadi macam-macam lah kondisinya, ataupun kondisi ruang apa suhu di dalam kabin ya, ataupun nanti misalnya ada engine yang terlalu overload dan sebagainya, panas, nanti dia akan mengasih pesan-pesan seperti itu ya. Nah, jadi di sini dashboard di sini adalah secara visualisasi untuk memperlihatkan kondisi perusahaan dari sisi apa? Ya macam-macam. Kalau fokusnya ke dalam SFE, ya ini terkait dengan SFE. Nanti di situ akan terlihat ya perihal dari apa dari lead-nya ya, kemudian dari opportunities, perihal tentang prospeknya, kemudian terkait dengan apa order ya, oke, activity management dan lain sebagainya, kontak manajemen. Nah, ini nanti bisa terlihat nih, mana produk yang paling terlaris, mana pelanggan yang paling memberikan kontribusi besar terhadap penjualan perusahaan, ya, mana produk yang tidak laku terjual, mana order yang masih pending. Nah, ini bisa aja terlihat dari sini ya. Bentuknya macam-macam ya. Bahkan bentuk seperti ini nih. Nah, ini bisa performance ya. Terlihat dari performance ya. Sederhananya ya kalau hijau itu kondisi sehat. Kuning ini hati-hati ya. Orange ini bahaya. Merah super bahaya ya, mendekati kematian misalnya begitu ya. Nah, ini jadi bisa melihat juga dari performa perusahaan seperti apa. Nah, tapi tergantung dari bidangnya mau apa yang diukur ya. Bentuk ini lebih mudah bagi seorang manajer bisa melihat performa secara dashboard agar tadi melihat dari sebuah ringkasan-ringkasan dalam bentuk visual gitu. Ataupun detail ya, detail kita bisa lihat detail ya. Nanti di sini kita bisa sort by, order by apa ya, bisa filtering gitu ya, filtering mau buy apa gitu ya, ini di software tersebut ada lengkap gitu ya. Oke, nah jadi dalam arti ya Anda pun bisa memberikan solusi kepada perusahaan Anda kalau Anda membangun atau mengembangkan software, mengembangkan sistem CRM, bisa saja Anda memberikan solusi adalah membeli atau menyewa software, atau bisa bangun sendiri. Nah, di saat bangun sendiri, Anda harus tahu dong fitur-fiturnya apa, gitu ya. Kayak dashboard gini, Pak, ini susah atau gampang, Pak? Oh, tenang aja, sudah ada plugin-nya. Nanti Anda tinggal beli aja, tinggal modal plugin, nanti data yang mana tinggal tarik-tarik, muncul di dashboard seperti ini, gitu ya. Oke. Oke, benefit for SFA stakeholders. Nah, bagi sales order, dia bisa untuk memperpendek siklus penjualannya, bisa mempercepat tentunya more closing opportunities, lebih banyak opportunities yang terselesaikan, kemudian higher win rates. Jadi rata-rata kemenangan yang lebih tinggi. Kemudian bagi sales manager, dia bisa mengimprove salesperson, produktivitas dari anak buahnya tuh, kemudian improve customer relation, kemudian laporan yang lebih akurat, kemudian juga mengurangi cost of sales, ya, biaya dari operasional penjualan. Nah, kemudian bagi senior manajemen, dia bisa mengakselerasi cash flow, kemudian bisa mengincrease sales revenue, meningkatkan sales revenue, market share growth, gitu ya, jadi perkembangan market share, kemudian mengimprove profitability atau keuntungan. Ya, nah ini di sini dari berdasarkan apa ya, ya survei aja kali ya, ada di motivation, improve efisien 72% dari sampel reporting, kemudian improve customer contact 44% ya, jadi increase-nya dari motivation untuk mengimplementasikan dari Salesforce automation. Oke, nah kemudian SFE will enhance performance when ya. Jadi software ini dia bisa meningkatkan performa dari penjualan jika kenapa? Satu, jika cocok ya, sales people find that SFE easy to use, mudah untuk digunakan. Kemudian fit
sesuai dengan peranan mereka. Jadi cocok ya, mudah digunakan, kemudian cocok dengan pekerjaannya mereka, ya, kemudian menyediakan appropriate task SFA training. Jadi di situ ada untuk pelatihannya juga, accurate expectation dan lain-lain, begitu ya. Oke. Oke, saya rasa sampai situ tentang SCV ya. Untuk lebih lanjut nanti akan ada review software dari Anda. Kita lihat saja reviewnya seperti apa. Ya, tapi setidaknya ini adalah fitur-fitur utama yang ada di dalam SCV. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup ya. Ini saya close dulu rekamannya. Terima kasih ya.